jam rawan, jam-jam ngantuk seperti itu. Nah, tapi teman-teman luar biasa hadir bersama kita untuk bersama-sama belajar. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk diskusi gitu ya dengan teman-teman terkait dengan bagaimana persiapan kerja. Oke, mungkin saya ingin tahu dulu. Ini tadi ada yang SMA, ada yang kuliah ya, begitu. Mungkin bisa di chat dituliskan SMA kelas berapa, jurusan apa, atau yang kuliah itu di fakultas apa, di universitas apa, semester berapa. Mungkin di chat secara cepat aja boleh sambil saya izin. Udah kerja, oke luar biasa, udah kerja. Tamasan, oke. Oke, saya sambil izin untuk share screen ya. Oke, Oke, kerja sambil kuliah di Jepang. Oh, Masya Allah, SMA. Oke, udah kerja sambil kuliah. Oke. Wah, luar biasa semua ini. Oke, oke, baik. Ya. Oke, kuliah OTW semester 5, keperawatan. Oke, ambil keperawatan, SMK jurusan TKJ, OTW semester 5. Perbankan semester 5 di UHAMKA. Oke, Stikes Surabaya, oke, jurusan kimia. Oke, oke. Wah, SMK jurusan kecantikan. Wah, keren sekali nih ya. Wah, ini kayaknya komunitas ini luar biasa gitu ya. Oke. Akuntansi, fresh graduate pertanian sarjana. Oke, kerja sambil kuliah, kerja sambil kuliah. Oke. Wah, ini menarik sekali. Oke. Baik, teman-teman, kali ini mungkin ini umum banget gitu ya. Ada yang SMA, ada SMK, ada yang sudah kuliah sambil bekerja, ada yang sudah fresh graduate juga. Nah, kali ini mungkin tema ini cukup relate ya dengan teman-teman semuanya siap kerja gitu. Oke, kalau kita ngomong siap kerja, saya sampaikan dulu. Mungkin saya nggak ngasih materi ya. Kalau materi biasanya mahasiswa apalagi ini ya, kalau udah ketemu dosen pasti ngantuk dan saya bawaannya adalah dosen banget gitu ya. Jadi kita diskusi aja. Nah, diskusi kita nanti ada 4 hal ya. Yang pertama gambaran tantangan dunia kerja, yang kedua apa sih yang perlu kita persiapkan ketika memasuki dunia kerja, dan nanti bagaimana trik-trik ya menyusun CV dan juga persiapan menghadapi wawancara kerja. Jadi kebetulan saya memang dosen psikologi Unmuh Jember, keminatannya di industri organisasi, dan kebetulan saya saat ini diamanahi jadi Kepala Biro Administrasi Kepegawaian. Jadi juga selain dosen, juga praktisi. Jadi kalau bahasa Jawanya nih ngopeni gitu ya, proses rekrutmen seleksi pengadaan karyawan yang ada di lingkungan Unmuh Jember. Nah, teman-teman kalau kita tahu terkait dengan tantangan dunia kerja ya, mungkin ini tahu semua lah ya, tantangan dunia kerja, era revolusi industri 4.0 ataupun terkait dengan society 5.0, ini sangat luar biasa tantangannya. Kenapa? Karena di era sekarang ini sebuah era yang mungkin ini eranya teman-teman ya. Rata-rata usia berapa di sini? Kalau boleh tahu, saya jadi biar tahu ini jarak kita berapa gitu. Jarak usia kita berapa? Usia berapa? 25, 30? Paling muda usia berapa? Oke. Oh, 19 ya Allah, 19, 21, 16 oke, 2016. 24, 20. 19 ya rata-rata ya. Oke, ada yang 22. Rata-rata 19 tahun. Ya, oke. Oke, 22 tahun. Baik. Nah, ada yang 17. Oke, baik, baik. Nah, teman-teman, ini menjadi menarik ya buat teman-teman dan ini menjadi fokus perhatian kita semuanya. Mungkin kalau untuk saya sudah pada posisi tertentu begitu ya. Ketika pekerjaan dengan usia saya itu saya sudah ada posisi tertentu dengan amanah-amanah yang diberikan dan sebagainya. Itu perjuangannya itu sangat berbeda dengan perjuangan yang dihadapi oleh teman-teman saat ini. Saya sangat terasa ketika dulu di zaman saya kuliah, mempersiapkan diri mencari kerja, itu sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh teman-teman saat ini. Tantangan saat ini sangat luar biasa, jauh lebih berat dibandingkan katakanlah 20 tahun yang lalu,
20 tahun yang lalu saya mencari kerja. Sangat berat. Tapi juga saat ini sangat mudah dengan adanya kemajuan teknologi yang ada saat ini. Nah, kenapa semakin berat di situ? Ini tidak bisa dipencet kenapa. Oke. Nah, kita tahu istilah kenal VUCA ya. Volatility, uncertain, complexity, dan ambiguitas. Saat ini dunia itu sangat cepat sekali. Sangat cepat perubahannya, sangat kompleks tantangannya, semakin tidak jelas atau ambigu. Jadi tuntutan pekerjaan itu tidak menunggu 5 tahun, tidak menunggu 10 tahun, itu sangat cepat sekali perubahannya. Tuntutan sangat cepat. Nah, dengan adanya tuntutan sangat cepat ini apa? Nah, akhirnya itu tadi, tuntutan perusahaan, tuntutan instansi terhadap pencari kerja ini juga semakin tinggi dan semakin kompleks. Nah, apalagi di sini. Nah, kenapa saya katakan, kalau Bu Ani sih sudah selesai ya masanya mencari pekerjaan ya. Nah, tapi bagaimana dengan teman-teman? Nah, teman-teman di sini, selain tadi revolusi industri 4.0, kita harus paham teknologi dan sebagainya, di sini ada namanya bonus demografi. Jadi pemerintah kita, BKKBN, itu memprediksi bahwa di tahun 2030, berarti kurang berapa tahun ini? Kurang sekitar 7 tahun ya, 7 tahun gitu ya. Indonesia ini akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Yang diprediksi apa? Pada tahun 2030, populasi usia produktif itu lebih banyak daripada non produktif. Kalau kita lihat tabel di sini. Ya, di puncak di 2030 itu 296 juta jiwa yang produktif. Berarti teman-teman 7 tahun lagi, tadi yang umur 17, 24 tahun lagi itu masuk pada ini bonus demografi ini. Sedangkan di 2035 itu lebih meningkat lagi, melebihi 300 juta jiwa. Nah, artinya apa? Persaingannya luar biasa. Persaingan mencari kerja itu luar biasa. Nah, apakah itu diikuti oleh apa? Jumlahnya lapangan pekerjaan. Nah, kalau teman-teman cek di data statistik ya, BPS, atau teman-teman kalau lebih familiar dengan lihat di data box di situ, itu akan kelihatan bahwa lowongan kerja itu tidak seiring dengan jumlah para pencari kerja. Jadi semakin sedikit. Pencari kerja semakin banyak, tapi lowongan kerja juga tidak mengikuti dengan jumlahnya pencari kerja. Artinya apa? Wah, ini apa? Tantangan yang luar biasa ya, akan terjadi kompetisi yang luar biasa, yang harapannya kompetisi ini menjadi hal yang positif seperti itu. Nah, berikutnya, tantangan berikutnya. Nah, dari hasil beberapa literatur yang saya baca, begitu ya, dari World Economic Forum, setelah itu dari Mensinsky-nya di situ, itu dikatakan bahwa 50-60% ya pekerjaan itu di 2030 itu akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi ada posisi-posisi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahkan nanti di 2030 atau mulai sekarang aja itu akan kelihatan akan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang nantinya. Contohnya yang paling gampang sekarang di dunia perbankan. Ya, di dunia perbankan itu saat ini mungkin nanti teller itu akan tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena sekarang orang kalau mau setor uang cukup ke ATM. Atau bahkan baru kemarin saya membaca berita bahwa mesin ATM itu diprediksikan sekian tahun ke depan, kurang lebih 5 tahun ke depan, itu juga akan hilang. Kenapa? Karena sekarang saat ini kita semua memegang gadget ya. Uang kita semuanya ada di sini gitu ya. Membayar kita nggak perlu uang cash, kita cukup pegang gadget kita sudah melakukan transaksi tanpa memerlukan uang cash. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Yang berikutnya apa? Diperkirakan beberapa tahun lagi kurang lebih 120.000 orang pekerja ya, itu membutuhkan yang namanya apa? Pelatihan lagi. Untuk melatih lagi, meningkatkan juga skill-nya. Nah, sehingga di sini akan kelihatan bahwa diestimasikan juga di 2030 pekerja ini diharapkan apa?
menguasai yang namanya teknologi, menguasai yang namanya social skill, dan emotional skill. Nah, sehingga harapannya nanti di 2030 hampir sama dengan data demografi tadi ya, itu apa? Akan muncul yang namanya percepatan. Percepatan dalam apa? Membentuk sebuah pekerjaan-pekerjaan baru. Sehingga memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki apa? Skill yang memadai dan orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang stabil seperti itu. Nah, dari tantangan yang ada tadi itu, dilihat. Oke, nah ini juga saya dapatkan di World Economic Forum. Di hasil kajian mereka di Oktober tahun 2020 kemarin dituliskan bahwa di Indonesia nantinya itu dibutuhkan apa? Pekerja yang memiliki 15 keahlian. Apa saja? Satu, harus kreatif, originalitas pemikirannya, punya inisiatif, punya kemampuan problem solving, dia juga aktif learning dan learning strategis, jadi punya kemampuan untuk membuat strategi. Mereka juga diharapkan punya kecerdasan emosi, kemampuan analisa thinking, ya, troubleshooting and user experience, leadership-nya juga harus oke, social influence-nya harus oke. Nah, banyak sekali ya, critical thinking, kemampuan analisis, resilience. Nah, itu. Jadi nggak hanya kreatif saja, tapi juga resilience. Apa resilience itu? Kemampuan kita, daya tahan kita, kemampuan bertahan terhadap stres, kemampuan bertahan terhadap tekanan. Itu dibutuhkan. Terus apa? Fleksibel. Harus fleksibel, harus dinamis. Seperti itu. Yang ke-11 apa? Service oriented. Jadi harus apa? Punya kemampuan, keahlian untuk melayani. Di situ. Nah, sedangkan kalau yang 12, 13, 14, 15 ini lebih ke arah teknologi. Harus paham teknologi, desain, programmer, kemampuan analisis, kemampuan evaluasi. Nah, dari 15 ini pertanyaannya, apakah kita sudah menguasainya? Seperti itu. Apakah kita sudah menguasainya? Ternyata Mohon nggak izin Bu hanya, Ani, itu ada ya, yang sedikit coret-coret. Oh, sudah dihapus. Mungkin bisa disetting di sini Bu, mungkin untuk note-nya mungkin bisa disetting dulu Bu, biar nggak ada yang coret-coret. di mana? Di bagian view option Bu, Heeh. itu kan ada yang unnoted, itu kan masih tercentang, mungkin bisa dihapus centangnya Bu, atau Oke, bagaimana? begini kan? Oke. Nah, itu ada yang masih coret-coret. Sebentar. Oh iya, sebentar. Saya nggak bisa. Nah, ini salah satu kemampuan yang tidak saya miliki. Di mananya? Ini memang tulisnya a note di situ. Yang di ini Bu, view option Bu, ada view option. View option, sebentar. Di more ya. Oh, yang ini Bu, yang di atas Bu Ani seperti ini kan ada you are facing screen itu Bu, di atas. Ada itu, ada view option. Sebentar. Apa yang saya lihat sepertinya beda dengan sama Oh, beda mungkin yang Bu ya. Masnya lihat. Oke. Oke, mungkin teman-teman Oke. jangan coret-coret dulu ya teman-teman ya. Minta tolong dulu teman-teman ya, biar kita fokus. Oke, maaf. Silakan Bu. Biar kita lebih fokus ya. Oke, baik. Nah, ini 15 keahlian yang dibutuhkan lagi. Nah, untuk menghadapi 15 itu, apa yang perlu kita lakukan? Nah, agility. Oke, pernah dengarkah teman-teman agility? Apa ya itu ya? Jadi mau tidak mau kita harus melakukan sesuatu, yaitu apa? Punya kemampuan agility. Pernah tahu agility? Pernah dengar atau pernah membaca? Agility. Apa ya itu ya? Agility. Pernah dengar? Ya, agility itu kelincahan. Oke, ya, benar sekali. Wah, ini ada anunya enggak? Ada hadiahnya enggak? Agility. Ya, agility adalah kelincahan. Artinya apa di situ? Kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk cepat belajar, kemampuan untuk apa namanya? Bisa menghadapi semua tantangan yang ada di sini. Ini yang kita butuhkan. Dan saya yakin generasi Z, generasi Alpha ini punya kemampuan ini. Kenapa? Karena teman-teman ini sangat
familiar ya dengan teknologi, informasi dengan cepat. Contohnya saya ini tidak agile ya terkait dengan teknologi tadi itu. Nah, ini menjadi peluang sebenarnya buat teman-teman semuanya. Nah, agility yang bagaimana sebenarnya? Nah, agility sendiri itu, nah ini ada beberapa. Ada people agility, learning agility, change agility, mental agility, dan result agility. Nanti ketika teman-teman sudah bekerja, jadi leader, maka yang dibutuhkan adalah kemampuan leader agility. Nah, agility yang pertama, people agility, apa? Diharapkan kita mampu kerjasama dengan siapapun. Yang kedua, change agility, mampu beradaptasi dengan perubahan se-ekstrim apapun. Jadi se-ekstrim apapun. Nah, yang ketiga, kita mampu memahami dan mau belajar dengan cepat hal-hal yang baru. Ya. Nah, yang keempat, mental agility yang tadi resilience ya, yang kata World Economic Forum tadi itu mental agility, mampu bertahan dalam tekanan mental apapun. Nah, dan yang kelima adalah result agility. Apa? Mampu tetap berprestasi dalam apa? Meskipun dalam kondisi apapun. Wah, koyokannya kok sepertinya kok sulit ya ini ya. Harus mampu belajar apa? Harus cepat belajar, mampu bertahan dalam tekanan, mampu tetap berprestasi dalam kondisi apapun. Wah, ini gimana? Bisakah? Saya rasa sangat bisa. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita pelan-pelan kita akan pelajari diri kita bagaimana sih, apa sih yang perlu kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah supaya kita paham, supaya kita bisa, saya akan agility-nya di mana sih? Bagaimana supaya bisa belajar dengan cepat, supaya bisa beradaptasi, supaya saya bisa resilience ya, tahan terhadap tekanan. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengidentifikasi diri. Maka tadi kenapa saya blot di pertama, personality itu menjadi sebuah proses untuk siap kerja. Jadi persiapan pribadi itu mau tidak mau menjadi sebuah proses supaya kita siap kerja. Nah, pertama strength and weakness. Kita harus tahu kekuatan kita apa, kelebihan kita apa. Kadang-kadang coba deh saya tanya teman-teman kalau pernah ditanyain, tuliskan kelebihan dan kekuranganmu. Maka yang sering kali mudah kita tuliskan apa kita? Silakan di chat. Yang sering kali kita mudah banget kita ketikkan, tuliskan kelebihan dan kekurangan Anda. Yang sering kali atau mudah sekali muncul kita tuliskan apa? Kekurangan, benar, kekurangan. Benar kan? Bagus, ada yang sudah kelebihan, kekurangan, kekurangan, kekurangan. Kelebihan 2 orang, 3 orang, oke, kekurangan, oke, kelebihan, bagus. Oke, iya. Nah, dari chat yang masuk ini ternyata lebih banyak yang menuliskan kekurangan daripada kelebihan. Artinya apa di situ? Beberapa dari kita masih berproses, belum mampu mengenal dengan utuh apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Ya, kalau dikatakan, loh, nanti kalau ketika kita tahu kekurangan kita, maka kita akan memiliki sebuah strategi bagaimana kita meminimalisir kekurangan kita. Ya, contoh yang paling mudah, Bu, apakah akhirnya orang nggak akan punya kekurangan? Tidak mungkin. Setiap orang pasti punya kekurangan. Tapi bagaimana cara kita meminimalisir kekurangan itu? Contoh yang paling mudah, saya punya core, saya ini orangnya nggak pedean. Sangat tidak pedean. Minderan, gitu ya. Kalau pemalu nggak deh, nggak. Kalau malu-maluin kali ya. Tapi nggak pede. Nah, ketika saya tahu saya nggak pede, saat itu pada usianya begitu ya, apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika kita mengetahui bahwa kita kurang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, maka kita akan bisa mengupgrade diri kita, melatih diri kita supaya kita lebih memiliki rasa percaya diri. Nah, di sini mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah membuat sebuah list strength of weakness kita. Oh, saya orangnya kreatif. Oh, sayanya orang fleksibel, saya orangnya fokus, saya punya inisiatif. Oh, tapi saya ini kelebihannya saya ini suka mengkritisi diri sendiri. Ada kan tipe-tipe orang ketika berbuat satu kesalahan gitu ya, kegagalan, dia menyalahkan diri sendiri. Atau dia orangnya mudah insecure, tidak merasa aman. Nah, misalnya seperti itu. Atau ada yang terlalu detail orangnya. Orang detail itu bagus ya, tapi kalau terlalu detail itu juga nggak bagus. Kadang-kadang menghambat.
Nah, seperti itu. Terus ada, oh ya kelemahan saya di apa? Oh, saya punya kelemahan di public speaking. Kemampuan presentasi saya nggak bagus. Oh, ketika saya bertemu dengan orang, adaptasi saya. Nah, ini perlu perlu kita list seperti itu. Gunanya apa? Dengan kita tahu, oke, kekuatan saya di sini nih. Kita akan mampu menghargai diri kita. Dan kelemahan kita apa? Kita akan pelan-pelan untuk apa? Melatih diri kita, mengurangi kelemahan kita supaya menjadi hal-hal yang lebih positif. Tapi ingat ya, kadang-kadang kelemahan ini tidak akan ketika kita latihkan tidak akan semuanya hilang jadi positif, tidak. Akan tetap ada di beberapa hal, tapi kadarnya sudah sangat minim. Karena kita mampu mengatasinya. Nah, itu ya. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah list strength of weakness. Wah, ini mau siap kerja kok sampai personal dulu ya. Nanti Ibu Ani ceritain kenapa saya sampaikan dulu di sini. Karena beberapa kali saya melakukan wawancara, melakukan apa namanya, mengidentifikasi hasil psikotes, itu terlihat banget bahwa ini yang belum tergarap oleh teman-teman para pencari kerja di situ. Oke, nah di sini global saja ya, karena kayaknya waktunya saya nggak terlalu banyak. Personal development tadi itu sebenarnya adalah salah satu upaya untuk kita membangun personal diri kita. Nah, ada sebuah gambaran besar. Sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan dalam personal development? Oke, nah di sini. Yang pertama, tadi ya, mengidentifikasi, membuat list apa namanya, strength and weakness. Itu apa sebenarnya perlu dilakukan? Yaitu self assessment. Ya, tolong teman-teman mulai sekarang, apalagi ini banyak yang masih SMK ya, banyak juga yang masih kuliah, kuliah sambil bekerja. Tolong self assessment, belajar tentang skill teman-teman, personality teman-teman, kepribadian teman-teman dipahami dan interest. Nah, ini pengalaman ya, pengalaman saya selama ini ketika apa namanya membuka lowongan pekerjaan dan pelamar itu masuk ratusan begitu ya, ratusan pelamar padahal yang kita cari hanya 2-3 saja seperti itu. Pertama, kami lihat itu terutama yang fresh graduate. Nah, saya fokus yang fresh graduate. Lamaran kerja dan CV-nya itu minimalis, sangat minimalis. Yang dituliskan adalah alamat, apa namanya, studi ya, studi, referensi studi, pengalaman organisasi, sudah itu saja. Tapi teman-teman punya skill apa, itu nggak tertuang di situ. Jadi ini PR buat teman-teman yang masih SMK, masih mahasiswa ya. Nah, learn about your skill. Itu artinya kita memang harus selain assessment diri kita harus mengupgrade skill kita. Karena kenyataannya ya teman-teman, kita kuliah 4 tahun ya, yang S1, kuliah 3 tahun yang diploma, itu terkadang di perkuliahan itu teman-teman mendapatkan teori yang banyak ya, terutama ketika di sarjana, berbeda ketika diploma. Dan apa ya ilmu yang teman-teman dapatkan di bangku kuliah, itu maksimal 20 atau 25% itu yang bisa digunakan di dunia kerja. Tapi yang 75% itu benar-benar kita secara personal harus menyiapkan diri kita. Jadi nggak bisa kita melamar pekerjaan itu hanya dengan mengandalkan IPK. Meskipun IPK kita 4. Ya, kita tidak hanya bisa mengandalkan pernah ikut pelatihan apa. Berbeda kalau tadi saya tuliskan itu adalah bukan saya ikut pelatihan ya. Saya trainer di mana. Saya ikut kegiatan apa. Nah, di situ nanti kita akan gali banyak ya apa sih yang perlu disiapkan di kurikulum vitae. Nah, setelah kita paham terkait dengan self assessment, yang kedua self discovery. Tadi mengidentifikasi strength kita, weakness kita, skill kita. Jadi kita explore ya, explore lagi, lebih dalam lagi. Nah, setelah 2 hal ini self assessment, self discovery kita lalui, kita sudah oke nih, sudah tahu apa yang diri kita identifikasi, baru kita susun goal setting kita. Gitu ya. Di goal setting kita. Nah, di situ kita akan mendevelop gitu ya. Merencanakan, mengembangkan jangka pendek dan jangka panjang apa yang menjadi tujuan kita.
Ya, oke. Misalnya tadi public speaking saya nggak bagus, setiap ketemu dengan orang saya grogi. Oke, apa yang kita lakukan? Oke, saya akan berlatih public speaking. Oke, saya akan ikut pelatihan public speaking sehingga saya pede ketika berbicara di depan orang banyak. Oke, misalnya bahasa Inggris saya kurang bagus nih. Oke, dalam waktu singkat ini maka saya harus belajar mandiri atau ikut kursus bahasa Inggris atau yang lainnya. Sehingga dalam mempersiapkan itu semuanya ketika Anda melamar pekerjaan, ini sudah siap semuanya. Dan bahkan saran saya, sebelum lulus, persiapkan itu semuanya. Tadi ada yang semester 5 ya, ada yang semester 5, atau ada yang sudah kuliah sambil bekerja ketika itu sudah linear, atau Anda memungkinkan Anda tetap berkarir di tempat kerja sekarang, Anda cari informasi tuh di perusahaan. Kira-kira supaya nanti karir Anda meningkat dengan bagus, kira-kira skill apa yang perlu Anda upgrade lagi. Nah, jadi dipersiapkan sebelum lulus, bukan setelah lulus. Gitu. Nah, baru yang terakhir adalah action. Bagaimana kita bekerja untuk meningkatkan, meraih prestasi, meraih cita-cita kita, impian kita, begitu ya. Dan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, ini sebuah proses yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu memang harus dilakukan ketika kita lagi sekarang nih, lagi kuliah, gitu. Lagi teman-teman lagi kuliah, bukan ketika sedang lulus. Nah, sehingga ketika nanti teman-teman lulus kuliah, teman-teman sudah punya bekal dalam melamar pekerjaan. Tidak lagi mengandalkan hanya pengalaman organisasi dan IPK saja. Seperti itu. Itu ya. Oke, ada gambaran. Nah, ini tadi yang saya katakan, persiapan melamar pekerjaan karena kajian kita ada di sini. Yang pertama tadi ya, personal atau pribadi dengan melakukan personal development tadi itu. Mau tidak mau kita siapkan. Ya. Nah, yang kedua, surat lamaran. Itu kita persiapkan. Nah, teman-teman, kalau dulu saya melamar pekerjaan itu lewat koran gitu ya, lowongan pekerjaan. Sekarang teman-teman silahkan, banyak sekali akses-akses untuk mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan, bahkan sampai job desk-nya. Pekerjaan ini itu membutuhkan skill apa, background pendidikannya apa, nanti job description-nya apa, harus punya, dia akan bertanggung jawab terhadap apa. Nah, ini teman-teman harus pelajari dulu. Nah, karena seringkali, contoh paling gampang, banyak sekali lamaran pekerjaan. Jadi terakhir kemarin, kami membuka lowongan pekerjaan untuk dosen. Nah, kebetulan dosen psikologi Unmu Jember kemarin ada lowongan. Sudah jelas, yang dibutuhkan adalah S2 psikologi dengan kualifikasi konsentrasi psikologi perkembangan dan psikologi sosial, kayaknya kemarin seperti itu. Apa yang terjadi? Yang masuk dari dalam biro kepegawaian, anak matematika, ya lulusan matematika, lulusan teknik sipil. Nah, itu artinya apa? Dia tidak atau mau coba-coba ya, maksudnya ya, mau coba-coba gitu ya. Yang penting masukkan. Itu sudah menjadi track record yang nggak bagus buat kita. Jadi sebenarnya ketika kita membuat surat lamaran, kita harus yakin benar bahwa lowongan itu, posisi itu sesuai dengan kualifikasi yang kita miliki. Jadi kita masuk itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau instansi. Ya. Nah, terus lagi yang menarik lagi dari sekian ratus atau ribuan lamaran yang masuk di kami setelah diidentifikasi, Anda harus hati-hati ketika membuat surat lamaran. Ya, kesalahan tipe, tata tulis, kerapian, nah seperti itu harus benar-benar dijaga. Kenapa? Ketika dalam tampilan awal, jadi kan surat lamaran, CV itu kan tampilan pertama teman-teman ya, ini harus bagus dan rapi. Ya, terus apalagi ketika misalnya diminta ijazah, scan ijazah, scan transkrip nilai, itu juga jangan asal-asalan. Kenapa? Jadi kemarin itu, ya berapa kali ya staf di kepegawaian itu melihat, itu ijazah hanya difoto begitu saja, difoto, ditempel. Ya, setelah dilihat semuanya, langsung saya bilang, kalau yang seperti ini, langsung disingkirkan. Nggak usah dilihat sudah. Dari situ aja kelihatan bahwa dia tidak sungguh-sungguh.
Nah, jadi teman-teman jangan sampai belum apa-apa, belum tes atau wawancara, kita sudah gugur hanya gara-gara kecerobohan kita, ketidaktelitian kita. Jadi paling gampang instansi itu, perusahaan itu tidak memanggil kita. Contoh kemarin itu dari kurang lebih 30 pelamar yang masuk, yang memenuhi kualifikasi itu hanya 5 yang akan kita panggil wawancara. Yang gugur kan apa? Surat lamarannya nggak benar, fotonya nggak ada, naruh foto mau terbalik-terbalik. Terus setelah itu lampiran-lampirannya KTP harusnya di-scan, itu difoto posisi terbalik, yang tadi saya ceritakan, ijazah, transkrip nilai itu sekedarnya difoto, malah ada yang fotokopian, jadi bukan yang asli ijazahnya, itu yang dikirimkan pada kami. Nah, itu kan sudah menunjukkan nggak serius. Jadi faktor-faktor yang sepele itu yang kadang-kadang membuat nggak dipakai. Nah, jadi teman-teman, selain tadi personal pribadinya sudah disiapkan, ketika mengirim surat lamaran, membuat surat lamaran, satu, pastikan bahwa yang kita lamar itu sesuai dengan keilmuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua baru CV. Nah, yang ketiga persiapan tes dan wawancara. Kenapa 4 ini saya susun? Kenapa? Karena di tes dan di wawancara itu sebenarnya tahapan yang ada kaitannya dengan tahapan ke-1, ke-2, dan ke-3. Jadi tes dan wawancara atau di wawancara itu yang akan menggali informasi lebih jauh tentang personal diri kita dan apa yang kita tuliskan di kurikulum vitae kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat satu demi satu. Kalau surat lamaran, insya Allah banyak lah ya contoh-contohnya. Saya kira Anda lebih canggih-canggih daripada saya. Nah, sekarang kriteria kurikulum vitae yang bagus. Nah, tadi Bu Ani bilang bahwa apa? Jangan membuat CV kita tuh minimalis. Tapi ketika kita bikin CV, itu upayakan orang yang membaca CV kita, HR yang membaca CV kita itu memiliki gambaran kita punya skill apa sih sebenarnya. Sehingga layak untuk dapat panggilan untuk melakukan interview dan tes. Nah, CV itu meliputi data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi dan pelatihan, dan kalau perlu ada referensi. Nah, di data pribadi ini maksudnya tidak hanya nama, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, tidak hanya begitu. Tapi harapannya di data pribadi ini Anda mampu memberikan sebuah gambaran diri Anda. Sebenarnya Anda itu punya kekuatan apa? Punya karakter yang menonjol apa? Itu digambarkan di situ. Sedikit satu paragraf yang itu menggambarkan diri Anda. Selain data pribadi tadi ya, nama, tanggal lahir, alamat dan sebagainya ya. Tapi ada sebuah gambaran apa ya, profiling diri Anda di situ. Yang kedua riwayat pendidikan. Ya. Pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini tidak hanya menyebutkan misalnya menjadi sekretaris apa, tidak, tapi sekretaris tahun ini sebutkan di situ tugas Anda apa. Jadi ada sedikit deskripsi bahwa Anda pernah melakukan apa, tugas Anda apa di sekretaris itu, seperti itu. Nah, pengalaman organisasi dan pelatihan boleh diberikan, dilampirkan di situ. Nah, referensi ini biasanya menjadi nilai tambah buat kita. Contoh beberapa alumni di tempat kami ya, itu ketika mau mengirimkan lamaran pekerjaan, beberapa alumni itu selalu calling saya, Ibu, saya minta izin untuk menjadikan Ibu sebagai referensi saya. Seperti itu. Oke. Nah, alhamdulillahnya, saya katakan alhamdulillahnya, orang-orang atau alumni-alumni yang menghubungi saya ini memang orang-orang yang punya potensi. Punya potensi. Kenapa? Memang ada beberapa perusahaan ketika kandidat menuliskan referensi, mereka akan menghubungi kita. Bagaimana anak ini, bagaimana kinerjanya, bagaimana, nah seperti itu. Jadi dengan adanya referensi itu sebenarnya kita punya semacam ini loh, ada orang yang menjamin kita bahwa kita ini bagus. Nah itu menjadi nilai plus di kurikulum vitae kita. Nah mungkin muncul pertanyaan, Bu, gimana kalau saya masih fresh graduate, gitu kan ya? Saya kan belum pengalaman kerja nih.
Nah, itulah teman-teman, saya berharap teman-teman bukan tipe mahasiswa yang kupu-kupu ya. Tahu kupu-kupu apa? Kupu-kupu. Pernah dengar ya? Mahasiswa kok kupu-kupu gitu ya? Oke? Oh, kuliah pulang. Iya, benar. Jangan ya. Di sini kesempatan teman-teman bisanya gini, jadi volunteer. Nah, jadi ikut volunteer apa seperti itu. Nah, terus peran di volunteer itu sebagai apa? Misalnya sebagai koordinator apa? Nah, di situ itu kan pengalaman kerja. Boleh teman-teman sebutkan bahwa volunteer ini di tahun ini posisinya ini, tugasnya adalah seperti ini. Terus teman-teman boleh lagi misalnya liburan magang kerja. Nah, di magang kerja itu bukan magang-magang yang belajar ya, tapi benar-benar bekerja di situ. Nah, ketika nanti teman-teman punya referensi dari perusahaan tempat teman-teman magang di situ ya, nah itu juga pengalaman bekerjanya teman-teman. Jadi buat yang masih kuliah, fresh graduate, nggak usah khawatir, tapi persiapkan mulai sekarang sehingga di kurikulum vitae teman-teman itu sudah terlihat bahwa teman-teman punya kemampuan apa. Nah, misalnya teman-teman jadi volunteer tadi itu, terus magang misalnya menjadi trainer di apa, terus terus. Nah, itu hal-hal yang bagus dan ini menjadi nilai plus bagi perusahaan biasanya begitu ya. Ini mahasiswa sudah apa? Memiliki kegiatan, memiliki kesadaran untuk mengupgrade skill-nya. Itu nilai plus buat teman-teman semuanya. Daripada teman-teman hanya misalnya menuliskan pengalaman organisasi, jadi panitia seminar. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman? Itu yang sepertinya butuh mulai dilakukan, difikirkan mulai sekarang. Nah, oke, berikutnya, oke. Nah, kesalahan-kesalahan menyusun CV. Nah, yang pertama terlalu kreatif. Apa maksudnya terlalu kreatif ini? Nggak formal. Kadang-kadang anu ya, biasanya yang cewek-cewek sih, ini cewek-cewek biasanya gitu ya. Kalau lamaran masuk, CV masuk itu dikasih bunga-bunga begitu. Kan unyu-unyu pink gitu ya, kasih bunga-bunga, kasih apa-apa. Tidak. Ingat, kita ini mau melamar pekerjaan. Jadi kita harus profesional, menggunakan standar profesional. Kalau toh pun ada warna, ada garis atau apa, itu yang minimalis. Jadi nggak boleh kreatif, kasih bunga-bunga, kasih apa, jangan. Itu sudah menunjukkan Anda belum matang, gitu, childish gitu ya. Langsung dipinggirkan biasanya seperti itu. Rata-rata sudah begitu. Wah ini, nah di situ. Ya. Terus yang kedua hati-hati, jangan pernah memberikan informasi palsu, apapun itu. Jangan pernah di situ. Kenapa? Ketika Anda memberikan informasi palsu, oke lah Anda lolos ya, Anda dipanggil untuk dikasih kesempatan untuk melakukan tes dan wawancara. Itu akan kelihatan di situ, terutama di sesi wawancara. Nah, kita akan terlihat kita akan menguasai atau tidak, akan terlihat bahwa informasi yang kita berikan itu real atau tidak, itu akan terlihat di wawancara. Seperti itu. Dan karena ini adalah untuk melamar pekerjaan, yang ketiga, nggak perlu menuliskan hobi. Ya, hobi mancing, hobi masak, hobi jalan-jalan, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Jadi minat apa? No, itu tidak perlu. Nah, terus ini lagi, kadang-kadang kita harus sudah siapkan ya teman-teman, email. Gunakan alamat email profesional. Jadi teman-teman mungkin sekarang alamat emailnya masih namanya lucu-lucu gitu ya, atau unik-unik. Nah, tolong nanti ketika melamar pekerjaan jangan gunakan alamat email itu. Jadi bahasanya begini, minimkan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita tidak siap, belum matang untuk bekerja. Seperti itu. Kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele. Kasih bunga-bunga, wah sudah lewat emailnya apalah ya. Nah, seperti itu. Itu pasti sudah lewat. Dan yang terakhir, ini kelihatannya sepele, tapi ini kadang-kadang yang menjatuhkan kita. Tipu. Ya, salah ketik, terus penggunaan Grammarly-nya nggak bagus. Nah, itu juga harus hati-hati.
Jadi artinya apa? Ketika dalam membuat surat lamaran pekerjaan dan menyusun CV, kita perlu hati-hati. Kalau perlu apa yang kita tuliskan itu kita cekkan pada teman-teman kita. Sudah benar nggak ini? Kalau kamu baca gimana? Ya, karena CV kita itu sebenarnya tampilan awal kita. Ya, tampilan awal kita. Terus kalau ngasih foto itu usahakan presisi ya. Jadi tidak perlu senyum yang dipaksa. Gimana ya senyum dipaksa itu ya? Kadang-kadang kepingin terlihat bagus, jadi ekspresinya jadi nggak natural. Ya, jadi biasa saja, sebiasanya Anda, gitu ya. Jadi jangan terlalu dibuat-buat. Semakin Anda buat-buat, itu akan semakin muncul banyak pertanyaan pada kami yang menyeleksi. Biasanya seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, ini beberapa contoh banyak sekali kok ya. Kalau saya lihat di Google sekarang itu banyak sekali contoh-contoh surat lamaran pekerjaan, terus format-format terkait dengan terkait dengan CV di situ. Ini dua contoh. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman. Misalnya menuliskan terkait dengan ini tadi kata saya professional profile. Di sini sebenarnya menggambarkan terkait dengan siapa diri Anda. Kalau di sini nih, JNNDU, customer service oriented, self motivated. Jadi ini manfaat tadi itu kita punya kemampuan melis strength and weakness kita bisa promosi di sini bahwa saya orangnya seperti ini, saya orangnya memiliki service oriented, mandiri, bisa bekerja dengan tim. Nah, ini yang perlu kita paparkan di situ. Karena ini orang akan tahu, oh orang ini seperti ini. Itu akan dibaca daripada hanya CV itu nama ya, alamat, tempat tanggal lahir, tidak seperti itu. Terus ada lagi apa? Nah ini, general skill. Kalau di sini ada skill, di sini ada general skill, ini skill. Nah, ketika Anda menuliskan ini, Anda harus hati-hati juga, apakah benar di sini. Ya, apalagi ketika di skill ini dikasih pensekoran. Ini juga harus hati-hati. Karena baru kemarin saya melihat salah satu CV kandidat itu dia sudah menggunakan skill. Dia kasih level. Apa maksudnya? Kasih bintang 5 semuanya. Nggak ada yang bintang 4, 3, 2, 1. Tidak ada. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, ini ya. Nah, coba ini ada volunteer experience. Nah, ya. Mungkin bahasa yang digunakan, edukasinya apa. Nah, ini pengalaman kerjanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Pengalaman kerja sebagai resepsionis. Nah, dia tugasnya apa? Dia punya prestasi apa saat itu? Nah, terus dia jadi asisten manajer di Burger King. Tahun berapa sampai tahun berapa? Nah, dia apa prestasinya? Tugasnya apa saat itu? Nah, dari situ itu akan menggambarkan apa yang sudah pernah kita lakukan. Seperti itu. Atau mungkin ada yang punya prestasi. Prestasi di tahun sekian apa, prestasi tahun sekian apa. Nah, silahkan dituliskan. Sehingga CV itu memang tadi itu potret diri kita yang kita sajikan supaya perusahaan atau instansi itu mau menerima kita dan memanggil kita untuk melakukan wawancara ataupun melakukan tes di situ. Nah, ketika CV sudah ada, kenapa CV harus benar dulu, teman-teman? Karena CV ini yang menjadi dasar bagi seorang interviewer. Jadi ketika teman-teman dipanggil interview, maka tim interviewer itu akan memegang CV kita. Mereka akan meng-cross check apa yang sudah kita tuliskan di situ. Nah, sekarang tips wawancara. Gitu kan ya. Jadi ingat yang pertama, ketika kita akan mengirimkan surat lamaran pekerjaan pada sebuah perusahaan atau instansi, pastikan kita sudah tahu instansi yang kita lamar. Jadi apa? Lakukan riset. Ya. Cari informasi. Mereka bekerja di bidang apa, di bidang jasa, bagaimana model kerja mereka, visi misi dari organisasi mereka, gitu kan ya. Kalau di web perusahaan itu muncul strukturnya, kenali nanti alurnya bagaimana. Ini harus kita tahu, ya. Nah, karena akan muncul pertanyaan, Anda tahu dari mana? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Biasanya seperti itu. Itu pertanyaan yang
pasti muncul di setiap sesi wawancara, gitu kan ya. Terus yang kedua, setelah Anda sudah melakukan riset, insya Allah yang kedua Anda akan mampu menjawab ini. Anda punya alasan yang baik kenapa Anda memilih pekerjaan itu dan di perusahaan itu. Di situ. Ya. Jadi kan apa namanya? Nggak bisa ya teman-teman begini. Oke, kenapa mencari pekerjaan di sini? Satu kalimat yang itu haram hukumnya, saya katakan haram hukumnya adalah jangan pernah menjawab untuk mencari pengalaman kerja. Ya, jangan pernah menjawab seperti itu. Kenapa? Saat itulah Anda langsung menjatuhkan diri Anda sendiri. Kita akan menjatuhkan diri Anda sendiri. Kenapa? Karena perusahaan, instansi itu nggak butuh orang yang belajar. Mereka lagi cari pekerja ini, bukan cari anak magang. Ya. Nah, maka dari itu cari alasan yang baik dan tepat kenapa Anda memilih pekerjaan tersebut. Kenapa Anda mengirimkan lamaran pekerjaan. Situ. Ya. Nah, terus yang ketiga, siapkan contoh pengalaman kerja sebelumnya. Nah, biasanya di sini akan pertanyaan, kenapa sebelumnya Anda sudah pernah bekerja, gitu ya? Untuk yang sudah pengalaman mungkin nggak masalah ya, tapi bagi fresh graduate bagaimana? Nah, itu tadi, portofolio kita harus oke, pengalaman-pengalaman teman-teman harus oke. Disampaikan aja yang masih fresh graduate. Secara formal saya belum pernah bekerja di instansi, tetapi selama perkuliahan saya sudah pernah melakukan ini, gitu ya, menjadi volunteer di sini. Nah, di situ saya bekerja sebagai itu sudah pengalaman kerja. Tapi wawancara akan terhenti ketika teman-teman saya belum pernah bekerja. Selesai, sangat cepat wawancaranya. Atau teman-teman saya belum pernah bekerja, saya hanya berpengalaman menjadi panitia di seminar ini. Nah, terhenti sudah. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat adalah buat nilai jual personal. Jadi kita ini kan men-sell diri kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita memang harus membuat personal branding diri kita, membuat diri kita, menjual diri kita supaya perusahaan, instansi atau HR yang mewawancari kita itu yakin bahwa oke, ini kandidat yang terbaik untuk perusahaan saya. Seperti itu. Ya. Terus yang kelima adalah bangun koneksi dengan pewawancara. Artinya apa? Ketika membangun koneksi itu, langkah awal yang pertama sebelum riset ketika sudah datang, Anda dipanggil gitu ya. Oke, dipanggil wawancara jam 9. Maka datanglah 30 menit sebelum wawancara itu dimulai. Jadi jangan pernah punya alasan apapun. Kalau yang dari luar kota, datanglah sehari sebelumnya. Ya, jadi nggak ada alasan macet, nggak ada alasan kendaraan itu mogok, itu tidak diterima. Jadi pertama harus disiplin waktunya, upayakan 30 menit sebelum wawancara Anda sudah hadir. Yang kedua, ketika sudah melakukan proses wawancara, apa? Tatap mata pewawancara kita. Tentunya bukan tatapan memandang. Jangan menunduk. Karena dengan seperti menunduk seperti itu kita tidak membangun koneksi dengan pewawancara. Senyum sewajarnya. Ya, senyum sewajarnya. Duduk dengan tenang. Seperti itu ya. Jangan terlalu maju juga. Wah, ini karena kita daring ya. Sebenarnya kalau kita luring itu kita bisa praktek gitu ya. Karena bahasa tubuh kita itu sangat terbaca sekali ya oleh pewawancara begitu ya. Kita cemas, kita gelisah atau kita bohong itu kelihatan banget begitu kan ya. Kita terlalu melebih-lebihkan diri kita itu juga akan nampak ketika dalam proses wawancara. Nah, yang terakhir ini kadang-kadang membingungkan. Ya, di sesi wawancara itu biasanya pewawancara akan menanyakan, baik, terima kasih atas kesempatan teman-teman yang Anda sudah hadir di sini. Mungkin sebelum kita akhiri wawancara kita atau diskusi kita hari ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada kami. Ini harus disiapkan, gitu kan ya. Wah, rata-rata, tidak Ibu, terima kasih. Padahal diri yang terakhir ini itu pewawancara ingin melihat sejauh mana pemahaman Anda terkait perusahaan, ya, pengetahuan Anda tentang perusahaan. Yang kedua, ingin melihat kesungguhan teman-teman atau kandidat ini untuk bergabung dengan
perusahaan. Jadi apa yang bisa Anda tanyakan? Misalnya Anda tanyakan, pertama terima kasih Bapak Ibu kesempatannya. Mungkin kalau Anda ingin tanya terkait dengan jenjang karir begitu ya, jenjang karir, kalau boleh kami tahu terkait dengan jenjang karir yang ada di perusahaan ini, bagaimana ya Bu ketika kami diterima di posisi ini. Seperti itu. Itu boleh. Atau kalau dalam proses wawancara itu belum dijelaskan terkait dengan hak, terkait dengan perlindungan tenaga kerja, itu juga bisa ditanyakan. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati dengan gaji, ya. Hati-hati dengan gaji. Maka riset itu menjadi penting. Kadang-kadang pewawancara itu sukanya menjebak. Anda minta gaji berapa? Jangan pernah menjawab terserah perusahaan. Itu juga haram hukumnya, di bold merah. Kenapa? Ketika Anda menjawab gaji itu terserah perusahaan, itu menunjukkan Anda tidak menghargai diri Anda dan Anda tidak mampu menilai. Nilai jual ini ya, nilai jual bahwa Anda mampu berapa. Tapi juga hati-hati, bukan berarti itu Anda mintanya melebihi apa yang menjadi standar di perusahaan. Atau melebihi dengan CV Anda tadi itu, dengan pengalaman tadi itu, Anda melebihi, minta melebihinya fresh graduate. Oke, lihat perusahaannya. Jadi Anda harus tahu untuk perusahaan ini, itu gaji pertamanya kira-kira berapa. Akan berbeda ya, perusahaan yang baru berkembang, perusahaan asing, itu kan berbeda. Kalau perusahaan asing awal Anda minta 7 juta, Anda akan dikasih, minta 10 juta, akan dikasih. Memang standar mereka seperti itu. Tapi pada perusahaan yang masih berkembang, instansi yang sedang berkembang, ya bisa jadi ada yang di bawah UMR, ada yang sama dengan UMR, ada yang di atas UMR. Nah, itu fungsinya yang pertama, melakukan riset terhadap perusahaan yang akan kita tuju. Nah, ketika ini kita lakukan, nah, insya Allah kita akan siap melakukan wawancara. Nah, seperti itu. Saya ingat sekali ya, ternyata mencari pekerjaan itu membutuhkan sebuah strategi memang. Saya pernah membaca terkait dengan tulisan The Art of War, ya. Itu buku yang ditulis oleh siapa ya? Saya lupa. Tapi di situ menggambarkan ada salah satu panglima perang di Cina, namanya Sun Tzu. Itu jenderal perang. Dia itu sangat terkenal akan strateginya, strategi perangnya. Strategi perangnya sangat luar biasa, sehingga strategi-strategi perangnya itu sampai saat ini pun itu banyak digunakan oleh HR tadi, ya, yang ada di perusahaan-perusahaan gede. Bagaimana mereka menjalin relasi, bagaimana mereka menjalankan bisnis, bagaimana mereka menggunakan strategi bisnis, menggunakan teori-teorinya punya Sun Tzu ini tadi. Nah, yang menarik buat saya adalah di kajian siang ini ada salah satu statement Sun Tzu yang menurut saya luar biasa. Dia mengatakan begini, jika Anda mengenal musuh Anda dan Anda mengenal diri Anda sendiri, yakinlah Anda tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Gitu ya. Kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Artinya apa? Ketika kita mampu mengenali diri kita, skill kita, kompetensi kita, kekuatan kelemahan kita, dan kita mampu mengenali musuh kita dalam hal ini, ya bukan musuh ya, tapi perusahaan yang akan kita tuju, yakinlah 1000 pertempuran akan muncul juga 1000 kemenangan. Nah, jadi teman-teman ini sangat menarik sekali begitu. Kenapa saya sangat suka sekali ya membaca buku The Art of War-nya ini ya, punyanya Sun Tzu itu karena banyak strategi-strategi yang menarik gitu ya. Banyak strategi yang menarik. Jadi berperanglah, menanglah tanpa melukai orang lain. Berperanglah, menanglah tanpa menjatuhkan orang lain. Banyak lagi strategi-strategi yang luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sedikit dari saya. Mungkin kita akan lebih banyak interaksi ya, berdiskusi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada host. Baik, terima kasih untuk Ibu Ani mengenai penjelasannya yang padat dan kemudian sangat membuat kami ini
tadi yang join itu masih 186 ya, Bu. Ini masih standby 182. Wah, luar biasa nih pesertanya nih, Bu. Oke, selanjutnya ini sesi dialog interaktif. Jadi saya persilakan kepada seluruh peserta untuk raise hand. Nanti akan saya tunjuk dan Bu Ani boleh langsung memberikan jawabannya kepada peserta. Dan nanti jika peserta masih kurang puas, boleh bertanya ke Ibu Ani lagi. Oke, silakan peserta untuk raise hand. Mungkin penanya pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke, penanya pertama atas inisial WP Jawa Barat. Silakan memperkenalkan diri. Ya, silakan bisa di open mic. Bisa? Oke, coba. Apakah sudah bisa? Udah, udah Oke. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuning Pomulati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan. Saya semester 5 Perbankan Syariah. Saya ingin bertanya, kan tadi itu di sini ada VUCA atau Vocation Uncertainty Confliction Ambiguity. Nah, untuk bonus demografi kan di sini bonus demografi merupakan kondisi di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Pertanyaannya di sini kan saya kan waktu itu kan ikut untuk organisasi ekonomi dan kewirausahaan yang mencangkup ke bidang bisnis. Nah, apakah cara pembisnis itu untuk bisa menyikapi VUCA ini dalam bisnisnya tetap tumbuh dalam di usia produktif ini di tahun 2030 untuk ke depannya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, saya tangkap dulu ya, Mbak. Benarkah yang saya tangkap bagaimana supaya di 2030 itu bisnis itu supaya tetap bertahan gitu ya di tengah persaingan yang luar biasa, begitukah bisnisnya atau bagaimana? Iya, Ibu, karena banyak pembisnis itu kan pemula yang banyak tidak tahu tentang gimana cara persaingannya. Oke. Oke, terima kasih. Wah, Mbaknya kayaknya lagi kurang sehat ya? Iya, Ibu. Masya Allah. Semangat Safakilah sekali ya, nih Bu ya, semoga walaupun segera masih sakit tapi mengikuti Zoom ini. semoga segera sehat. Oke, baik. Ini langsung dijawab ya. Langsung ya? Bu, langsung. Oke, baik. Oke, Mbaknya. Oke, ya. Memang menghadapi VUCA ya, industri revolusi industri 4.0 sampai society 5.0 itu memang salah satu yang tidak bisa kita pisahkan dan wajib ada di diri kita, agility tadi itu. Agility, kelincahan, kesiapan untuk belajar kapan saja. Setelah itu kesiapan untuk menerima tekanan apapun, kesiapan untuk segera berubah itu mutlak, nggak bisa kita hindari. Kalau teman-teman tahu sekarang saya belum sempat belajar Bitcoin, ya. Bitcoin pada mungkin setahun 2 tahun yang lalu itu booming. Bahkan saya sekilas baca, belum saya pelajari dengan utuh. Saya pengen tahu ini gimana ya Bitcoin ini. Nah, ternyata saat ini sudah mulai turun seperti itu kan ya. Nah, artinya apa? Di situ kita perlu segera cepat belajar, cepat mencari sesuatu yang baru. Contoh bisnis itu e-commerce itu sangat luar biasa, gitu kan ya. E-commerce sangat luar biasa. Tetapi dengan berlahan juga beberapa e-commerce juga mulai tumbang satu demi satu. Ya, tumbang satu demi satu karena ada istilah ternyata di e-commerce itu bakar uang. Wah, mereka saling menjatuhkan harga untuk mendapatkan konsumen yang banyak. Nah, di situ gimana cara menghadapinya? Ya memang mau tidak mau kita harus sudah belajar dengan cepat, teman-teman. Di bisnis itu kita harus pelajari benar segala resikonya, apa yang perlu kita lakukan, peluang-peluang apa yang kita lakukan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Contoh yang paling gampang, ini inflasi ya. Inflasi di dunia sudah luar biasa ya, merajalela begitu kan ya.
merajalela. Nah, itu kan seakan-akan kita nggak ada harapan. Tapi ketika saya baca buku The Art of War itu dikatakan bahwa di tengah peliknya peperangan itu, disitulah ada kesempatan. Artinya apa? Di tengah genting-gentingnya peperangan, di situ sebenarnya ada kesempatan. Artinya apa? Kita harus belajar mencari peluang. Caranya gimana, Mbak? Out of the box, Mbak. Jadi jangan pernah jadi follower. Dan itu nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi ketika kalau saya adalah, pertama yang perlu katakan, satu, amati situasi dulu. Jangan pernah jadi follower, apalagi pebisnis ya. Satu jualan baju semua, jangan. Kita nggak akan pernah jadi pemenang di situ. Tapi kita amati dulu, ketika kita lihat bangun diri kita, skill kita, ada peluang, kita masuk di situ. Jadi menurut saya untuk menjadi pembisnis, itu adalah jangan pernah jadi follower. Tapi bagaimana kita, bahkan kalau perlu kita menciptakan kebutuhan. Menciptakan kebutuhan dan kita harus berani belajar tentang produk. Jadi kebetulan saya juga pernah bisnis ya, bisnis kecil-kecilan begitu, biasa refreshing ya. Jadi dosen kadang-kadang bosen gitu ya. Bisnis kecil-kecilan. Keuntungannya adalah bukan mencari saya bertujuan tidak cari keuntungan, tapi saya ingin menciptakan sebuah kebutuhan. Saya ingin tes aja sih kemampuan psikologi konsumen saya riset pasar dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi saya riset pasar nih, tangga saya ini tipenya bagaimana? Ibu-ibu rumah tangga yang bagaimana? Oh, yang begitu. Oh, mereka sukanya gimana? Tren yang ada di Jakarta belum masuk Jember, itu saya bawa dulu. Nah, saya bagi ke mereka. Terus kan orang Indonesia itu kan branded banget gitu ya. Kalau nggak brand itu nggak oke gitu kan ya. Saya edukasi mereka. Coba saya bawa brand yang itu sudah bagus, saya bawa produk yang itu kualitasnya sama tapi belum punya merek. Saya suruh pegang dan sebagainya apa. Di situ skill persuasi saya, komunikasi saya harus tingkatkan. Ada peluang gitu, apa akhirnya? Jalan. Saya nggak mau jualan satu. Saya pengen jualan saya sekali saya jualan sekian langsung keluar. Apa? Saya bedakan. Kalau satu harganya misalnya Rp1, kalau 5 maka harganya sekian. Jadi saya cepat menjualnya 5, meskipun keuntungannya tidak sebanyak itu. Nah, akhirnya muncullah reseller-reseller yang masuk. Nah, itu strategi, Mbak, namanya. Jadi memang kita harus belajar memahami pasar. Dan insya Allah saya lihat teman-teman sekarang lebih canggih-canggih lah ya daripada saya gitu kan ya. Jadi lebih oke. Gitu, Mbak ya. Terima kasih, Ibu. Oke. Oke, next selanjutnya ini atas inisial RFH Sumut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Laura Tauruk, mahasiswa jurusan manajemen dari Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya izin bertanya, Ibu. Seperti yang kita ketahui, pada pelamaran kerja itu yang paling banyak kendala itu bagi para pelamar itu di bagian CV maupun di bagian wawancara. Nah, yang pertama untuk yang saya tanyakan mengenai CV, pada CV kan Bu itu ada kayak pengalaman organisasi atau pengalaman lainnya. Itu contohnya satu pelamar ini memiliki banyak pengalaman organisasi. Nah, berapa pengalaman organisasi yang seharusnya dicantumkan untuk CV itu? Karena terkadang pelamar itu mikirnya semakin banyak saya mencantumkannya pasti semakin tertarik nih yang saya lamar gitu. Kemudian yang kedua pada wawancara ya Bu, itu kan pastinya banyak menjebak para pelamar. Contohnya kayak seperti pertanyaan apa yang dapat Anda deskripsikan diri Anda atau mengapa kami harus memilih Anda untuk bekerja bersama kami. Nah, untuk kedua pertanyaan itu ataupun pada saat wawancara itu sikap yang bagaimana atau sifat yang bagaimana yang harus ditunjukkan kepada pelamar agar dapat meyakinkan interviewer untuk menerima mereka. Begitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, di FEB ya. Oke, berarti adik tingkat saya, adik tingkat saya. Kebetulan saya lagi ambil studi program doktoral di FEB, ambil manajemen sumber daya manusia.
Oke, oke Mbak. Oke, buat teman-teman, ya memang begini ya, buat teman-teman yang pengalaman organisasinya banyak banget gitu ya. Berapa yang ditulis? Bener Mbak, semua berpikir sebanyak-banyaknya. Itu malah yang salah, ya. Bisa jadi kan CV teman-teman bisa jadi 2 lembar begitu kan ya, jadi 2 lembar, 3 lembar. Nah, nggak akan pernah dibaca, akan ditaruh. Begitu ya. Karena CV itu menggambarkan kita. Nah, triknya bagaimana? Satu, yang tadi saya sampaikan, kenali dulu perusahaan yang mau kita tuju. Dia bergerak di bidang apa. Oke. Setelah itu, ketika sudah diidentifikasi, kita lihat pengalaman kita yang itu sesuai dengan yang akan kita tuju. Misalnya mau di HR ya, bagian personalia di HR. Di HR dia butuh apa untuk staf HR? Tugasnya misalnya paham tentang undang-undang perburuhan, BPJS tenaga kerja dan sebagainya atau apa. Nah, cari pengalaman organisasi yang itu sekiranya berkorelasi dengan posisi yang mau kita lamar. Itu wajib itu ya. Oke, jadi jangan desain yang sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang nggak ada korelasinya, kita tuliskan di situ. Sudah nggak usah. Itu mubazir bahasanya begitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan wawancara kerja. Wawancara kerja itu sebenarnya tujuannya tidak menjebak kok. Gitu ya. Sebenarnya wawancara tapi untuk meng-cross check apakah kandidat yang ada di depan saya ini itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan saya. Begitu. Maka dari itu tadi persiapkan benar diri kita. Kita harus kuasai benar, kita harus riset benar perusahaan yang mau kita tuju. Jadi ketika muncul pertanyaan kenapa memilih gitu ya, memilih untuk bergabung di kita, itu kita sudah punya jawaban. Kita harus tahu benar, oh di sana itu butuh karyawan yang punya kemampuan ini. Kita harus siapkan diri kita. Kenapa saya harus memilih Anda? Begitu kan ya. Kenapa saya harus memilih Anda? Itu kan berarti kita harus siap. Kita punya kekuatan apa? Kan begitu. Kalau toh pun bahasanya ini ya, bahasanya, waduh saya nggak punya kekuatan ini, kan gitu kan ya. Saya lemah nih di sini nih. Segera gali diri kita pada waktu kita ngirim lamaran itu. Oke, mungkin belum jadi kekuatan, tapi saya tipe pembelajar, saya berusaha untuk menjadi terbaik. Nah, ketika saya tahu ini saya kurang optimal, maka yang akan saya lakukan adalah ini. Nah, itu menjadi nilai poin sebenarnya buat wawancara. Gitu. Malah kita harus hati-hati. Kalau kita terlalu promosi melebihi diri kita, itu juga akan ketahuan. Wah, ini ngecap pasti ini ya. Kecap kan pasti nomor 1. Jadi harus balance ya. Kembali lagi, manusia pasti ada kekurangannya. Tapi sebenarnya yang dicari biasanya, apalagi kalau teman-teman nanti wawancaranya itu dari orang psikologi ya, itu mereka jauh lebih detail. Bukan berarti orang manajemen sudah mulai pinter-pinter nih. Apalagi ketika sudah bertemu dengan banyak orang seperti ini, sudah mulai belajar micro expression, belajar bahasa tubuh, sudah pengalaman, dia akan tahu bahwa mana yang jawaban-jawaban itu memang sesuai dengan ini kandidat atau jawaban-jawaban yang dibuat. Hindari jawaban-jawaban yang bersifat normatif. Yang itu orang pasti akan menjawab. Begitu, Mbak. Apa Mbak biasanya pertanyaan yang bikin galau apa Mbak? Coba Mbak dilontarkan ke saya, nanti dikasih tips. Seperti yang saya tanyakan tadi Bu, biasanya kan orang itu kesusahannya seperti coba Anda deskripsikan diri Anda gitu secara singkat. Terus kayak apa yang bisa meyakinkan kami untuk menerima Anda di perusahaan kami. Gitu. Ya, berarti PR saya yang pertama tadi itu list strength and weakness-nya dan temukan caranya gimana dari weakness itu bisa mengupgrade. Jadi kalau tadi dikatakan kasih alasan kenapa perusahaan memilih kita, itu tadi, gitu. Saya orang pekerja keras. Apa yang menunjukkan bahwa Anda pekerja keras? Dari CV saya. Jadi ketika teman-teman itu melakukan lamaran pekerjaan, datang, paling enggak CV teman-teman dibawa. Jadi teman-teman ingat yang dituliskan itu apa.
ini Pak, contoh di organisasi ini saya di sini saya. Nah, itu yang menunjukkan real bahwa itu yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi nggak ngarang, saya bersungguh-sungguh bekerja di sini, itu normatif. Nah, maka dari itu CV itu yang jadi utama karena itu jendela kita. Nah, maka dari yang masih kuliah, tolong profilingnya diperbaiki, jadi volunteer, magang apa, itu tolong. Nanti, jadi ketika wawancara, itu ya, punya senjata gitu ya, sudah tahu ya. Tinggal kita nanti memoles lah, istilahnya memoles. Misalnya Mbaknya diterima di perbankan, gitu kan ya, di bagian apa, supervisor apa, cari Mbak segera. Supervisor ini ini tugasnya apa? Rata-rata tugasnya apa? Nah, di situ langsung kita gali, oke, dengan kemampuan saya seperti ini harus bagaimana saya menyajikan diri saya. Jadi memang perlu bahkan ini kok ngelamar kerja pun juga harus baca ya. Memang kondisinya seperti itu. Nah, jadi kita ketika itu tadi, ketika kita tahu diri kita tahu musuh kita, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Jadi memang selalu bertempurlah kita gitu kan ya, bertempur dalam arti positif. Gitu ya Mbak ya. Jadi dikuatkan dulu personal development-nya, itu akan lewat insya Allah semuanya. Gitu. Amin, terima kasih nggih, Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu Ani dan LRVH untuk pertanyaannya, dan selanjutnya ini dari BS Jakarta. Assalamualaikum Bu Siti, Mas Dika. Maaf saya izin off cam dulu ya, soalnya lagi di Oke. perjalanan. Oke. Begini Bu, saya mau tanya. Posisiku kan saat ini lagi kuliah semester 5 di LSPR, saya ngambil Markom. Dan di luar juga saya magang di 2 instansi, 2 e-commerce yang berbeda. Rencananya setelah magang ini saya mau ambil full time di salah satu perusahaan yang berbeda juga. Namun dengan divisi yang sama, yaitu Social Media Specialist and Marketing Strategy. Yang bikin galau saat ini, Bu, selain mereka minta CV, mereka tuh minta portofolio. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang, bolehkah dibantu, Bu, portofolio itu yang harus kita buat seperti apa ya? Apakah portofolio dalam chart mengenai pengembangan kita selama bekerja atau seperti apa? Karena selama ini hanya taunya, oh biasanya kalau lamaran ini pakai CV, giliran sekarang diminta portofolio, sangat ngeblank sih Bu, karena belum pernah tahu harus buatan seperti apa. Seperti itu Bu, mohon dibantu jawab Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Wah, luar biasa nih ya, kuliah sambil bekerja. Oke, menarik sekali. Jadi saya kira Mbaknya tidak perlu khawatir, karena itu tadi sudah punya aktivitas harian yang itu menunjukkan pengalaman kerjanya. Nah, memang teman-teman sekarang berapa perusahaan, sudah banyak perusahaan itu tidak hanya minta surat lamaran atau CV saja, tapi juga portofolio. Nah, sebenarnya portofolio itu sebuah deskripsi diri apa yang sudah teman-teman lakukan. Jadi tadi misalnya Mbaknya bekerja di 2 e-commerce begitu ya, disampaikan saja satu pada saat ini sedang studi di mana, jurusannya apa, semester berapa. Nah, disampaikan bahwa di studi itu, jadi deskripsi Mbak. Jadi yang pertama studi semester sekian di jurusan apa. Nah, di jurusan ini Mbaknya mempelajari tentang apa. Jadi skill yang dimiliki dalam proses perkuliahan itu apa saja. Itu tuliskan. Terus yang kedua, pengalaman pekerjaan. Nah, saat ini sampaikan aja menjadi freelance di perusahaan ini dengan posisi ini. Seperti itu. Nah, tugasnya apa di situ? Aktivitas yang dilakukan, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, prestasi yang pernah diperoleh itu apa. Nah, itu yang dituliskan, itu yang menjadi portofolio sebenarnya. Tetapi hati-hati dalam mengembangkan portofolio ini karena di situ perusahaan ingin tahu juga dalam posisi Mbaknya. Kalau saya ya memposisikan sebagai HR itu akan posisikan, oke, ini orang lagi studi dan juga menjadi freelance di 2 perusahaan yang berbeda. Benar gitu ya? Akan dilihat loyalitasnya. Nah, itu juga harus hati-hati, itu juga butuh sebuah strategi. Berarti di situ harapannya di portofolio itu selain memberikan gambaran terkait dengan pekerjaan, prestasi, di situ kayak skill yang dimiliki oleh Mbaknya, di situ juga harapannya ada gambaran terkait bagaimana cara Mbak melakukan manajemen waktu, manajemen diri. Kenapa memilih freelance? Jadi
tujuan utama nih sebenarnya tujuan utama saya studi nih, di studi saya seperti ini. Nah, tetapi untuk meningkatkan skill saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja secara freelance. Gitu. Ada gambaran seperti itu. Nah, di 2 perusahaan seperti itu. Di sini saya mencoba ditunjukkan bahwa Mbaknya benar-benar profesional. Ingat ya, tidak mudah menjadi bekerja di 2 instansi. Di situ kan dilihat loyalitasnya, bagaimana Mbaknya bisa menjaga diri supaya tidak tanda kutip membocorkan rahasia perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Di situ digambarkan Mbak di situ. Nah, itu menjadi kelebihan Mbaknya ada di situ nantinya. Jadi portofolio itu sebenarnya teman-teman lebih ke arah gambaran apa yang sudah dilakukan. Gitu. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan. Untuk format sebenarnya bebas portofolio itu, tidak seperti CV. Kalau di CV tadi itu kan pengalaman kerja ada, pengalaman organisasi ada. Nah, kalau portofolio itu real menceritakan apa yang sudah pernah kita lakukan. Yang di situ menggambarkan tugas kita, keseharian, tanggung jawab kita, wewenang kita, bahkan skill yang kita miliki di masing-masing pekerjaan yang sudah kita lakukan. Begitu, Mbak? Berarti Bu, kalau dari portofolio sendiri sebenarnya lebih ke ini ya, komunikasi ya, bagaimana kita mendeskripsikan diri. Atau kalau dalam bentuk ini Bu, kalau dia minta bentuk format seperti tertulis seperti itu, kita harus susunannya seperti apa ya Bu? Kalau saran saya tadi itu, karena Mbaknya posisi sekarang masih mahasiswa, Betul. pertama kali yang dituliskan adalah mahasiswanya dulu. Saat ini posisi sebagai mahasiswa, di prodi apa, di situ Mbaknya mempelajari apa, skill yang dimiliki apa. Nah, di situ juga digambarkan juga portofolio macam-macam ya. Biasanya ada hanya seperti narasi gitu ya. Satu paragraf menjelaskan apa, satu paragraf menjelaskan apa, seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti yang di CV tadi itu, experience satu di sini, itu ada penjelasan di situ. Itu juga bisa seperti itu. Tinggal perusahaan minta style yang bagaimana, seperti itu. Begitu, Mbak? Baik, terima kasih Bu Siti, sangat menjawab. Oke, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya ini DM dari Jawa Barat. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Radika. Mohon izin ya Bu, perkenalkan nama saya Dewi Mirantika, asal dari Jawa Barat. Di sini saya merupakan fresh graduate ya Bu. Jadi yang ditanyakan oleh saya itu kan, yang saya rasa setelah saya lulus sampai sekarang itu, ketika kita melamar pekerjaan itu, gini ya Bu, kadang orang-orang tuh kita harus mencoba melamar dalam posisi apapun, yang penting mesti satu jurusan dengan yang kita ambil gitu ya. Nah, apakah menurut Ibu hal itu baik untuk dilakukan, atau mending kita fokus pada satu posisi tetapi berbeda jurusan gitu dengan jurusan kuliah yang kita ambil? Gitu mungkin Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kalau boleh tahu Mbaknya jurusan apa? Fakultas apa? Saya lulusan pertanian Bu. Agribisnis, agroteknologi? Agroteknologi. Agroteknologi, oke. Bentar, saya kok nggak punya gambaran ya. Mungkin begini. Kita harus tahu dulu. Memang ada yang mengatakan ya, idealnya kita bekerja itu sesuai dengan keilmuan ya. Keilmuan yang kita miliki. Jadi misalnya saya lulusan psikologi, ya saya bekerja di psikologi. Kan begitu kan ya. Idealnya seperti itu. Tetapi terkadang gitu. Tidak selalu. Ya, tidak selalu kita bekerja itu sesuai dengan bidang kita. Maka dari itu, mungkin saya sarankan teman-teman banyak-banyak membuka membaca, lebih banyak membaca lagi bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu itu apakah ada syarat harus lulusan mana seperti itu. Karena yang saya tahu beberapa posisi itu tidak mensyaratkan harus misalnya harus lulusan manajemen, harus lulusan apa, cukup misalnya S1. Artinya posisi itu itu bisa diakses oleh siapapun asalkan pendidikannya minimal S1. Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya begini, level pendidikan misalnya diploma, S1, S2, S3 itu kalau menurut
KKNI, jadi Kompetensi Nasional Indonesia, S1 adalah kemampuan analisis. Ya, insya Allah ada di S6, karena saya dosen jadi tahu ya, di S6, jadi kemampuan analisis. Jadi teman-teman nggak usah, wah karena aku agrotek nih, agroteknologi itu apa ya, jadi petani, atau tidak seperti itu, karena ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang itu tidak membutuhkan khusus. Jadi kalau ada minimal S1, ketika nggak ada syarat itu artinya peluang kita ada. Dan insya Allah posisi itu banyak. Nah, tinggal teman-teman mulai mencari nih, hunting nih. Oke, posisi-posisi apa saja sih? Itu yang pertama kita cari. Yang kedua, ketika kita sudah mengidentifikasi, oh posisi pekerjaan ini itu ada, kita pelajari lagi. Mereka membutuhkan skill apa untuk melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, job desk-nya apa. Jadi job description, jadi apa yang dikerjakan, akan tahu skill-nya apa. Nah, dari situ kita baru akan identifikasi flashback ke kita nih, Mbak. Oke, dengan posisi ini, saya dengan ternyata dibutuhkan skill 1, 2, 3, 4, langsung balik ke kita. Kita sudah punya apa nih? Gitu. Kita sudah punya apa? Nah, dari situ baru sambil menunggu pekerjaan itu kita upgrade diri kita. Gitu ya, kita update diri kita. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui satu, perusahaan instansi manapun itu tidak menerima orang yang belajar bekerja, tapi mereka mencari pekerja. Ya, artinya kalau teman-teman tahu masa yang paling enak adalah masa sekolah. Di pekerjaan itu tantangannya luar biasa. Banyak tuntutan. Jadi kalau bahasa saya, kuatkan diri kita untuk benar-benar menerima tantangan dan tekanan apapun. Agility tadi itu deh, agility tadi itu wajib buat kita semuanya. Ya, buat kita semua. Kenapa buat kita semuanya? Tidak hanya teman-teman, saya yang sudah bekerja saja, itu luar biasa tantangannya. Selalu berubah. Tuntutannya sangat banyak. Gitu ya. Apalagi ditambah ini ya, sudah dosen banyak numpuk, masih dikasih jadi biro kepegawaian, seleksi apa, terus aja tuntutan semakin tinggi. Ya mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan itu. Jadi gitu Mbak ya, yang fresh graduate jangan khawatir. Misalnya Bu udah terlanjur lulus nih, di CV saya ternyata kok hanya pengalaman organisasi. Oh jangan khawatir, masih ada waktu. Mas itu tadi identifikasi dulu, ya identifikasi dulu. Tidak selalu, saya katakan tidak selalu pekerjaan itu linear dengan kita, gitu kan ya, tidak selalu begitu. Tapi ingat, jangan punya prinsip begini, yang penting melamar sebanyak-banyaknya, no ya. Kalau kita tidak masuk dalam kualifikasi itu, tidak usah melamar. Ya, kenapa? Wah, saya itu kalau udah dapat lamaran, staf saya itu bingung semuanya. Bayangkan saat itu kita butuh driver. Ya. Driver itu kita butuh SMA. Yang mendaftar S2. Saya tidak mengecilkan driver ya, tapi semua posisi penting. Bagi saya semua posisi pekerjaan itu penting. Mulai dari cleaning service sampai atas itu semuanya penting. Begitu. Tetapi ketika ada posisi driver jelas syaratnya adalah SMA, tapi yang memasukkan itu S2, langsung saya minta buang. Itu, teman-teman begitu. Ya. Atau kemarin kami butuh laboran nih, Kita butuh laboran. Laboran jelas, laboran manajemen, laboran akuntansi, laboran psikologi, laboran untuk lab kimia, lab dasar apa. Kan jelas lab dasar misalnya bisa lulusan biologi, bisa lulusan agrotek gitu ya. Itu ada yang melamar ngawur, ya nggak usah dipakai, dilihat. Buang. Nah, di situ. Kenapa saya katakan jangan asal? Supaya kita nggak di PHP. Bener kan? Udah ngirim lamaran gitu ya, terus kita tungguin itu balasan. Itu kan membuang energi kita. Jadi kita harus memaintain diri kita, bikin lamaran yang memang sesuai dengan kualifikasi yang kita miliki. Tapi untuk menunggu itu, kita pantaskan diri kita dulu. Gitu ya Mbak ya? Mau titip lampion, terus? Oke. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih Wani. Selanjutnya ini atas nama TG.
Jawa Barat. Aku udah beres-beres. Iya. Selamat siang menjelang sore sebelumnya. Ya, Ada pertanyaan nggak, Bu? ya terdengar suaranya, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trigustini dari Subang, Jawa Barat. Saya mahasiswi semester akhir pendidikan matematika di Universitas Subang. Mau bertanya, dulu saya kan sekolah di SMK ambil administrasi perkantoran. Kemudian saya sekarang lagi studi di prodi pendidikan matematika. Apabila saya ingin melamar ke sebuah perusahaan, jadi tidak melanjutkan ke guru gitu ya Bu. Saya selama kuliah itu bisa dibilang itu mahasiswi kupu-kupu, kuliah pulang. Terus ternyata kan di CV tersebut harus ada pengalaman organisasi atau pelatihan. Apabila saya tidak ada mengikuti organisasi selama jadi mahasiswi, apakah itu tidak akan lolos dalam interview apa gimana, Bu? Terima kasih. Oke. Mbaknya pengen bekerja di bidang apa, Mbak, kalau nggak guru? Bidang administrasi, Bu. Administrasi. Oke, ya. Oke, baik. Hampir sama ya dengan Mbaknya yang sebelumnya ya. Jadi begini, teman-teman. Menurut saya nggak ada kata terlambat ya. Kita positif aja deh gitu ya. Nggak ada kata terlambat begitu. Oke ya, Mbak, silahkan. Wah, mau kerja lagi ya. Oke, baik. Jadi begini, nggak ada kata terlambat, Mbaknya. Tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa tidak semua pekerjaan itu harus linear dengan pendidikan akhir kita, gitu ya. Mungkin akan lebih baik ketika linear, gitu kan ya. Alangkah lebih baik ketika linear. Tapi tadi yang saya katakan identifikasi dulu ya, Mbak ya. Jawabannya sama. Nah, sekarang fokus gimana Bu? Sudah terlanjur jadi mahasiswa kupu-kupu nih, gitu kan ya. Tapi kan semester akhir nih, Mbak. Iya. Masih ada peluang. Ya, jadi mungkin saran saya satu, jalin relasi sebanyak mungkin dengan teman-teman, gitu ya. Ya, dengan teman-teman. Cari aktivitas yang itu sangat mendukung. Apa deh? Boleh Mbak ikut volunteer apa, seperti itu ya. Atau ikut komunitas ini. Saya tanya ke host ya, Mas Pradika, mungkin ada sebuah aktivitas ya. Jadi volunteer nanti ada bagian apa yang itu apa? Ada aktivitas lah, teman-teman. Mungkin dikejar itunya dulu, Mbak. Dikejar itunya dulu. Boleh magang, nanti liburan. Ini kan tinggal skripsi aja ya. Kalau di Iya. skripsi memungkinkan Mbaknya bisa magang di sebuah instansi, begitu ya, bekerja, atau boleh sambil bekerja di instansi. Ini peluang sebenarnya. Jadi saya kira nggak ada yang terlambat ya, saya kira. Jadi tetap semangat lah, Mbak. Jadi gitu. Mulai di-maintain mulai sekarang, Mbak. Jadi mumpung belum lulus, tinggal skripsi, memang harus dipersiapkan, memang harus kita pikirkan benar. Saya mau bekerja yang bagaimana? Itu memang harus kita pikirkan benar. Dan harus kita persiapkan, nggak hanya mikir aja ya. Kalau kita pikir aja itu kita bisa stres nanti. Tapi kan dengan adanya webinar ini, kita jadi sharing nih ya. Oh, strateginya apa? Strateginya apa? Menurut saya nggak ada kata terlambat. Mumpung ini belum lulus beneran, begitu, disiapkan mulai sekarang. Gitu Mbak. Jadi biar percepatan, jangan ikut organisasi saja. Misalnya panitia, jangan itu, langsung magang aja Mbak. Magang yang sekiranya nanti itu sesuai dengan tujuan bekerja Mbaknya. Oh, saya pengen administrasi nih. Magang aja di kantor, di bank atau di mana yang itu memungkinkan tetap untuk mengerjakan skripsinya. Itu insya Allah akan jadi poin nantinya Mbak. Pelan-pelan nanti ikut aktivitas apa, organisasi kemasyarakatan, misalnya tentang apa. Gampang kok. Misalnya ada aktivitas penghijauan di mana, ikut aja Mbak jadi panitianya. Nanti kan jadi panitia ini. Nah, banyak kegiatan insya Allah. Apalagi di Jawa Barat, insya Allah banyak lah ya. Semangat ya Mbak. Makasih Bu Siti. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Dan sebelumnya Bu Ani, mohon maaf ini ada yang menghubungi saya dan tidak bisa bertanya secara langsung karena sedang perjalanan. Ini langsung saya bacakan saja Bu Ani ya. Nah, mohon izin Ibu Siti, pada dunia pekerjaan ketika kita ingin mendaftar pekerjaan, pastinya sering mendengar istilah koneksi atau orang dalam sebagai syarat utama.
Dari pengalaman saya pribadi, saya juga pernah mengalami dapat dari koneksi atau orang dalam tersebut. Kemudian ada dua sudut pandang dari lingkungan saya terkait koneksi atau orang dalam. Pandangan pertama adalah koneksi dianggap sebagai privilege seseorang atau keistimewaan dalam mendapatkan sesuatu. Pandangan kedua adalah koneksi ini dinilai sebagai kecurangan ketika ingin mendapatkan sesuatu. Saya pribadi masih belajar apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan privilege ini, Bu. Mohon tanggapannya. Oke, ya. Gini ya, pemahaman saya, kebetulan kan saya juga ikut komunitas HR ya. Jadi karena saya orang industri organisasi, jadi saya banyak diskusi dengan teman-teman yang di HR gitu ya. Saling diskusi lah terkait dengan koneksi. Kok yang saya tahu dari hasil diskusi teman-teman, koneksi ini hal yang positif dan juga bisa negatif. Privilege itu bisa positif, bisa negatif. Di beberapa perusahaan, koneksi ini tidak menjadi jaminan kita bisa bergabung di perusahaan itu. Gitu. Karena di beberapa perusahaan itu yang saya tahu, ketika seseorang merekomendasikan, jadi referensi tadi referensinya siapa gitu kan ya tadi itu ya. Karena nggak mudah juga jadi referensi itu. Referensi ini yang bertanggung jawab terhadap orang yang dibawa. Kalau dia bagus, aman. Tapi kalau nggak dia bagus, itu ada beberapa perusahaan memberikan sanksi pada yang memberikan rekomendasi atau yang memberikan privilege itu. Nah, kemungkinan tadi yang disampaikan oleh mbaknya itu, tadi itu, bahwa privilege itu menjadi prioritas. Kelebihan dari koneksi atau privilege itu adalah yang pertama, satu ada yang menjamin. Yang kedua, kita mendapatkan rekomendasi mendapatkan informasi yang tepat. Biasanya begitu ya. Kalau yang memberikan ini jujur ya, ada jaminan memberikan informasi. Oke, orang ini punya kemampuan ini. Itu positifnya. Jadi perusahaan tidak perlu lagi menggali informasi yang dalam karena sudah ada informasi tambahan. Tinggal dilihat aja kemampuannya sesuai apa tidak, sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Jadi privilege perlu ya. Kadang-kadang ada beberapa perusahaan itu nggak open recruitment ya. Nah, itu mungkin privilege-nya di situ, gitu loh. Oke, maunya apa nih? Saya butuh nih, ada nggak nih partner? Ada nih nggak nih teman untuk posisi ini? Itu ada yang seperti itu. Jadi kalau mau dilihat sisi positif negatifnya adalah kalau kita sebagai kandidat, satu yang perlu kita hati-hati adalah ketika kita punya privilege, ada yang membantu kita untuk masuk dalam posisi tertentu di perusahaan atau instansi, satu, tetap pantaskan diri kita. Apakah sesuai diri kita untuk masuk di posisi itu? Jangan sampai ketika ada privilege, kita sudah dapat rekom dari seseorang yang ada di perusahaan itu, ternyata kita nggak cukup pantas ada di posisi itu. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Jadi saya kira nggak masalah ya privilege, koneksi, nepotisme apapun itu selama ya memang kita cukup pantas seperti itu. Contoh yang paling mudah satu, saya masuk di Unmu Jember itu juga karena koneksi orang dalam. Koneksinya bagaimana? Saya dapat informasi ini di Unmu Jember ada lowongan. Itu kan koneksi orang dalam. Meskipun saya melalui tetap dengan prosedur yang semestinya. Gitu kan? Nah, dan saya yakin yang menginformasikan pada saya itu karena tahu saya mampu di situ. Nah, itu saja. Atau lagi misalnya saya nggak akan susah-susah nih cari orang. Misalnya contoh yang paling mudah di kami itu ada karyawan kontrak. Jadi ada SS, jadi ada program magang buat mahasiswa. Dibayar tapi ya, di Unmu magang dibayar. Mereka bekerja beneran gitu kan ya, dibayar begitu. Mereka dapat beban kerja yang sama seperti pegawai lainnya, kecuali ketika skripsi mereka boleh izin pada pimpinan unitnya. Mereka bekerja, targetnya sama dengan karyawan. Itu kan privilege ketika mereka bagus,
kampus ada posisi open recruitment, mereka masuk, tapi mereka dapat rekomendasi reference dari pimpinan sebelumnya bahwa ini kerjanya bagus. Itu sebenarnya privilege menurut saya. Dan nggak masalah ya, ketika mbaknya punya itu, digunakan saja, tapi tugasnya tetap harus memantaskan diri itu tadi. Itu mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, baik, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya ini dari LNF Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Dika. Mohon izin untuk memakai masker karena sedang berada di luar. Jadi, perkenalkan, nama saya Laila Nur Fitria, fresh graduate jurusan Teknik Mesin dari Sampurna University. Mohon izin bertanya, Bu Aini, bagaimana pendapat Ibu mengenai bonus demografi dan masih banyaknya lulusan sarjana yang masih menganggur, Bu? Apakah hal ini dikarenakan karena kurangnya jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan membludaknya jumlah pencari kerja, atau dikarenakan masih banyaknya pencari kerja yang masih kurang skill dan pengalaman? Mohon dijawab, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, ini sudah persiapan ini ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, saya cerita dulu ya. Tadi saya sampaikan kan saya masuk grup Telegram, grup WA-nya HR ya di Indonesia. Jadi teman-teman HR itu banyak berkomunikasi, dan di di grup Telegram lowongan kerja nggak pernah berhenti. Setiap hari ada saja. Se-Indonesia itu, HR se-Indonesia. Artinya apa sebenarnya? Memang bonus demografi itu jelas. Nanti puncaknya di 2030. Artinya kesempatan kita masih banyak. Kalau kita lihat positifnya begitu aja. Jadi jangan dilihat negatifnya. Positifnya itu kesempatan kita masih banyak, kesempatan teman-teman masih banyak. Memang kalau dari statistik yang saya baca ya, tidak begitu beriringan antara lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja, gitu ya. Tidak beriringan, lebih banyak pencari kerjanya, gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, ternyata di lapangan, teman-teman, para HR itu bingung cari kandidat. Aneh toh? Di statistik mengatakan bahwa antara para pencari kerja dengan lowongan kerja itu tidak seiring sejalan. Lebih banyak, bayangkan deh ya, di Jawa Tengah, di Jawa aja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Setiap tahun berapa sarjana yang dilahirkan? Ya kan? Berapa lowongan yang disediakan? Oke, kita sepakat itu kan ya. Tapi kenapa teman-teman di HR, di perusahaan, itu kesulitan mencari kandidat? Oke, bisa ada yang jawab kira-kira kenapa? Kalau mbaknya kira-kira kenapa? Aneh ya? Padahal pengangguran banyak, S1 banyak. Iya, Bu. Agak aneh nih, Bu. Kan harusnya malah mempermudah ya, Bu. Tapi kok malah kesulitan gitu. Oke. Milih pekerja yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kenapa? Karena itu tadi, ternyata teman-teman di HR itu kesulitan mencari kandidat yang sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan. Jadi semakin meningkatlah pengangguran di kita. Jadi masih banyak kok, Mbak. Lowongan pekerjaan itu masih banyak, sangat banyak sekali. Ya. Jadi artinya teman-teman positif aja gitu ya. Yakin positif begitu ya, bahwa peluang itu ada. Ini saya real ngomong, lowongan setiap hari ada di grup Telegram itu, dan selalu minta di-share, minta tolong di-share. Dan ketika kami diskusi di situ, loh kok di-share lagi? Kan begitu kan ya? Bulan apa di-share lagi? Kan udah rekrutmen, udah close itu kemarin. Proses rekrutmennya kan udah close, udah seleksi. Apa kata teman-teman saya? Yang memenuhi kualifikasi standar minimal yang dibutuhkan oleh perusahaan itu nggak ada. Kami saja yang di kota kecil, saya katakan Jember kota kecil ya, di Jawa Timur hampir ujung ya, sebelum nyebrang ke Bali di situ ya. Ada satu anak perusahaan Astra itu mencari beberapa posisi untuk daerah Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Ada salah satu teman yang punya biro psikologi di sini,
itu di hire untuk mencari kandidat. Itu sampai 3 bulan, 3 bulan itu nggak dapat. Itu kan jadi PR bersama kan akhirnya. Waduh, gimana ini ya? SDM Jember ini ya. Langsung kami kan ngomong Jember. Ada apa sehingga sarjana banyak, begitu kan ya? Tapi nggak ada yang memenuhi kualifikasi minimal. Nah, itulah teman-teman kenapa tadi saya menyajikan data 15 skill yang dibutuhkan, gitu kan ya. Itu yang perlu kita upgrade diri kita seperti itu. Jadi IPK kita itu tidak bermakna apa-apa. Ya. IPK kita itu tidak bermakna apa-apa tanpa bukan tidak punya makna ya, tidak bermakna apa-apa tanpa kita dukung dengan skill kita. Di situ. Jadi teman-teman sekali lagi karena ini usianya seanak saya ya, lagi portofolionya diberesin, ya profilingnya dibagusin. Kalau masih masih mengandalkan pengalaman organisasi, nggak masalah, itu bagus, tetap itu kita pakai, tapi gunakan jangan semuanya sesuai nanti yang kita lamar. Upgrade diri kita, terutama di soft skill kita, ya kemampuan leadership kita, setelah itu attitude kita, problem solving, analisis, itu perlu kita upgrade di situ. Ya, itu perlu kita upgrade. Nah, cara yang paling mudah tadi yang ada tanya gimana? Satu, kita harus tahu dulu kita mau nyasar siapa nih, perusahaan apa nih, pekerjaan di bidang apa. Setelah itu kita cek job desk-nya apa, butuh skill apa. Itu akan mudah kita untuk ngupgrade kita di situ. Dan kita harus tahu perusahaan yang mau kita tuju apa. Itu Mbak. Jadi kalau ditanya lebih banyak mana kandidat dengan peluang, memang lebih banyak kandidatnya, sehingga pengangguran banyak. Tapi real, saya nggak ngomong data statistik nih, realnya banyak perusahaan kesulitan mencari kandidat yang kualifikasinya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, jadi jangan punya waduh ini kayaknya dari data yang Bu Ani sampaikan, data bonus demografi sekian, waduh kayaknya tambah sulit. No. Kenyataannya perusahaan sulit juga cari orang. Nah, mari kita pantaskan diri kita tadi itu. Gitu. Semangat ya, Mbak ya. Terima kasih. Oke. Jawabannya. Oke, baik Bu Ani, ini adalah penanya terakhir ya atas nama DRP Sulsel. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak menyalakan kamera karena jaringan kurang bagus di sini. Oke. Mohon izin bertanya, Ibu, mengenai pengalaman organisasi untuk melamar kerja begitu ya. Kebetulan saya mahasiswa semester 5 dari Politeknik Pariwisata Makassar. Nah, kami itu jadwal kuliah itu sangat padat, Ibu. Jam kuliah itu sangat padat. Nah, tidak semua mahasiswa mampu aktif dalam berbagai organisasi. Nah, jadwal kuliah kami itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Belum lagi ditambah kegiatan-kegiatan yang menyangkut mata kuliah tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu, apakah ini begini, selain itu ada uji kompetensi dan kami dapat sertifikat. Nah, selain itu saya kebetulan sudah selesai magang semester 5, semester 4 kemarin, sekarang sudah semester 5. Kalau misalkan Ibu saya mau melamar kerja, kemudian saya memanfaatkan sertifikat dari hasil uji kompetensi dan sertifikat magang tersebut, apakah hal itu cukup membantu untuk saya nanti melamar kerja, Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya nanti yang bisa menjawab cukup atau tidak, tempat yang akan dituju, Mbak. Tempat yang akan dituju. Tadi perhotelan ya? Atau di perhotelan? Bisnis travel. Oh, bisnis travel. Oke. Perhotelan, bisnis travel yang saya tahu, itu mereka membutuhkan anak-anak muda. Anak-anak muda yang kreatif,
yang bekerja dengan cepat, yang seperti itu, yang disiplin, nah seperti itu. Saya kira tidak terlalu untuk misalnya untuk staf awal itu sepemahaman saya ya Mbak, karena beberapa kali saya bekerja sama dengan manajer Aston gitu, manajer Aston Jember karena kita sering hubungan, itu insya Allah tidak bermasalah. Jadi yang disampaikan oleh Mbaknya itu tadi cukup cukup memenuhi. Tapi tinggal kembali lagi apa yang menjadi kebutuhan dari perusahaan dan leveling posisi yang Mbaknya lamar nantinya. Jadi di perusahaan itu kan ada leveling ya teman-teman, leveling gitu kan ya, leveling ada pelaksana, mungkin ada supervisor, ada manajer dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang membedakan apa yang menjadi kualifikasi atau syarat-syarat kita melamar pekerjaan. Kalau tadi Mbaknya tanya apakah cukup dengan sertifikat yang saya miliki, sertifikat kompetensi, sertifikat magang, ketika perusahaan itu cukup dengan itu, insya Allah bisa dipakai. Gitu. Tapi mungkin sambil menunggu, ya yang saya tahu pariwisata ya, karena di Muhammadiyah Jember juga ada pariwisata, itu banyak prakteknya begitu. Nah mungkin buat teman-teman yang diploma, supaya memperkuat, cari magang yang di luar program kampus. Tentunya disesuaikan lah ya dengan jadwalnya kampus. Nah situ, sehingga itu semakin memperkuat teman-teman profiling teman-teman di situ. Oh selain di kampus juga ada kegiatan yang lainnya. Magang yang lainnya itu sifatnya mandiri. Di situ kan kelihatan kan bahwa Mbaknya punya inisiatif, punya kemauan diri untuk mengupgrade skill-nya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau saya jawab secara pasti nggak bisa, tapi biasanya perusahaan sudah memiliki kriteria sendiri-sendiri. Tapi kalau yang saya pahami di dunia pariwisata, perhotelan, travel agency, itu mereka nggak terlalu tinggi kok Mbak, kecuali nanti Mbaknya sudah masuk misalnya di level supervisor. Nah, butuh skill lagi, nah itu perlu di-upgrade lagi, kira-kira apalagi yang perlu, keterampilan apalagi yang harus dimiliki. Seperti itu Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, sukses selalu. Oke, baik Bu Ani dan teman-teman semuanya, terima kasih untuk waktunya. Dan berikut Bu Ani ini ada sedikit penyampaian dari peserta atas nama Bestari. Silakan Bestari, bisa disampaikan. Halo, Bestari. Halo, Assalamualaikum Kak. Oke, baik, silakan Bestari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dika, serta izin kepada Ibu dan rekan-rekan semua izin memperkenalkan diri. Nama saya Bestari Aisyah, asal Provinsi Sumatera Barat, dan sedang menempuh pendidikan di jurusan Antropologi Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, dan saya saat ini semester 3. Dan kebetulan saya juga bagian dari volunteer dari komunitas peduli pendidikan ini. Dan izinkan saya untuk membawakan sebuah puisi, yaitu mengenai masa depan milik siapa. Masa depan. Siapa yang memilikinya? Mereka adalah orang yang percaya akan keindahan impian yang mereka bentuk sendiri. Sekarang kita bisa memulainya. Jangan ditunda-tunda. Apalagi besok, lusa, atau tahun depan. Meski tak ada kata terlambat, setidaknya kita tidak ketinggalan. Karena kita tak tahu apa yang terjadi esok dan lusa. Kita tak tahu bagaimana masa depan kita, kecuali kita yang mengaturnya. Karena masa depan akan selalu menunggu kehadiran kita yang selalu berusaha keras
sebagai anak muda yang hebat, bukan bekerja dalam pekerjaan, melainkan bekerja di luar pekerjaan. Artinya, keluarlah dari zona nyamanmu dan mencoba hal-hal yang baru untuk masa depan. Sebagai tolak ukur impian kita, sebagai penentu jadi apa kita esok. Apa yang menunggu, tinggalkan. Apa yang menjadi peluang, ambillah. Karena kesempatan bukan sekali, tetapi bisa datang berkali-kali. Karena kita tak tahu perbedaan kesempatan dan jebakan. Namun ini adalah resiko kehidupan. Resiko dalam menggapai masa depan. Yaitu masa depan yang cerah dan indah. Sekian, terima kasih dari saya, Kak Dika, Ibu, dan rekan-rekan semua. Saya mohon maaf jika ada terjadi kesalahan dan pengucapan. Sekian, terima kasih Kak Dika, Ibu, dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mari kita tepuk tangan untuk persembahan dari Bestari. Terima kasih untuk puisinya. Dan selanjutnya untuk sesi dialog interaktif sudah selesai. Berikutnya adalah sesi closing statement yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nur Aini sebagai narasumber. Kira-kira pesan-pesannya untuk kita semua ke depannya harus bagaimana. Waktu dan layar saya persilakan kepada Ibu Aini. Oke, terima kasih. Puisinya luar biasa sekali ya. Ya, kita tidak tahu apakah itu kesempatan atau sebuah jebakan seperti itu ya. Oke, teman-teman. Ya, saya hanya berpesan pada teman-teman semuanya, apapun yang ada di depan kita, marilah kita hadapi dengan satu cara yang tenang dan selalu berpikir positif. Karena semakin ke depan, yang ada di depan kita itu semua adalah tantangan. Jadi jadikan semua tantangan bukan hambatan. Insya Allah di setiap kesulitan, di setiap peperangan, saya suka Sun Tzu ya, karena saya selalu begini, di setiap peperangan, di setiap kesulitan apapun, di situ sebenarnya peluang ada. Bahkan Sun Tzu mengatakan, ketika kita mau menjatuhkan musuh, maka carilah di tengah-tengah kesulitan itu, carilah di tengah-tengah peperangan itu. Karena sebenarnya peluang itu, kesempatan itu sebenarnya ada di tengah kesulitan kita. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya tetap positive thinking, tetap berusaha. Kalau tadi mengatakan saya sudah lulus, fresh graduate, masih kupu-kupu, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Itu yang perlu kita tanamkan kepada diri kita. Masih ada kesempatan. Dan saya punya keyakinan sekali begitu ya, bahwa generasi saat ini luar biasa. Yang hari ini ikut itu luar biasa. Artinya ikut saja sore hari ini itu sudah menunjukkan bahwa teman-teman sudah memikirkan masa depannya. Itu poin penting. Sudah satu poin yang kita kumpulkan daripada teman-teman yang nggak ikut seperti itu. Nah, maka dari itu tetap semangat. Jadikanlah apa yang yang kita miliki ini sebagai modal kita untuk meraih kesuksesan kita. Mungkin itu Mas Pradika. Terima kasih teman-teman. Saran saya, bacalah buku. Saya bukan jualan, tapi itu banyak menginspirasi saya. The Art of War. Jadi berperang pun itu ada seni. Kita butuh strategi supaya kita bisa menghadapi indahnya dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali Bu Ani untuk materinya dan kesan-pesannya pada sore hari ini. Dan selanjutnya ini Bu, perwakilan satu peserta untuk kesan-pesannya saya tunjuk LNF. Silakan Jawa Tengah. Baik, Kak Dika, makasih untuk kesempatannya. Untuk kesan-pesannya, alhamdulillah sangat membantu gitu ya, ngasih insight baru untuk teman-teman, terutama saya yang fresh graduate, yang pastinya membutuhkan semangat gitu kan ya Bu. Apalagi mencari pekerjaan kan ya itu kan juga tergantung rezeki masing-masing, tapi juga kita sebagai manusia kan namanya juga sering pasang surut
dikasih kesempatan bisa mengikuti webinar ini juga termasuk suatu rezeki gitu Bu, bisa bertemu dengan Ibu Aini, bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman dengan kawan-kawan yang hadir di webinar hari ini gitu. Jadi kayak harus semangat gitu. Namanya juga baru fresh graduate, jadinya perlu asupan semangat gitu Bu, asupan ilmu-ilmu yang fresh baru gitu. Jadinya menurut saya webinar hari ini dan materi yang disampaikan Bu Aini pada hari ini sangat membantu saya dan teman-teman yang lain untuk bisa menyusun strategi bagaimana bisa memilah, bagaimana bisa menyusun persiapan-persiapan apa saja supaya bisa lancar nanti mendapatkan pekerjaannya atau melakukan persiapan wawancara kerja, pelamaran kerja. Jadi itu Bu, menurut saya pokoknya mantap lah Bu hari ini. Terima kasih kesempatannya Kak Dika, terima kasih atas ilmunya Bu Aini dan teman-teman lainnya. Saya Laila Nur Fitria mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, baik. Terima kasih LNF Jawa Tengah. Dan mungkin cukup sekian teman-teman semuanya untuk acara kita hari ini di hari webinar yang ketiga dengan topik memasuki dunia kerja. Dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan, saya mewakili teman-teman dari komunitas peduli pendidikan, menyampaikan rasa bangga dan luar biasa kepada Ibu Ani telah meluangkan waktu dan sharing informasi, ilmu, pengalaman kepada kami semuanya. Mohon doanya Ibu, semoga kami para pencari kerja, kami agent of change dari hari ini hingga mendatang, semoga bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk teman-teman kami di sekitar dan di lingkungan kami. Mungkin cukup sekian acara hari ini, saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita foto terlebih dahulu, Bu. Oke, sukses selalu ya semuanya ya. Ya, siap Bu Ani. Oke, silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Oke, kita foto dahulu ya. Oke, slide yang pertama. Jadi karena acaranya sudah selesai, jadi boleh pakai gaya senyum bebas ya. Jadi intinya sumringah ya, bahagia, senyum happy. Oke. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, 1, 2, 3. Wah, ini banyak perempuannya ya ini ya. Kayaknya laki-laki cuma saya doang ini. Oke, slide yang terakhir. Oke, baik. Sudah selesai untuk webinar hari ini. Saya persilakan buat teman-teman boleh untuk mengisi link presensi tadi, jangan lupa. Dan terima kasih Bu Ani, saya persilakan mungkin boleh out dari Zoom. Terima kasih Bu Ani. Oke, saya pamit dulu. Sukses semuanya ya. Saya berharap teman-teman sukses nanti sesuai dengan cita-cita masing-masing. Amin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, jangan lupa ya untuk absen tuh yang sudah aku kirimkan di room chat, oke? Siap, Mas. Udah dong, Mas. Gimana? Bang Dika, besok virtual background-nya kayak punya saya aja, Bang Fred. Janganlah. Bagus tuh, bagus. Tuh, ada. Ini aku. Besok ini ya, Malming with Taruna ya. Minggu malam, jangan lupa. Oke. Yo, Bang. Kok nggak keluar Zoom nih, teman-teman? Pagar. 1, silakan masih boleh. mau lihat Kak. Gimana? Masih mau lihat Bang Dika. Ya Allah, masih lihat saya gitu kan.
Oke, ini yang butuh link. Oke ya teman-teman, ini aku sudah